Selamat datang di PWNU Jawa Barat ya. Terima kasih, selamat datang juga Ketua Iya. IPNU Kabupaten Tasik. Jadi sekarang nggak ada IPNU IPPNU yang tidak melek teknologi, dia paksa harus. Waduh, berat sekali. Berat sekali ini. Kalau bagi saya IPPNU itu adalah rumah. Karena laki-laki itu yang membawa. Kalau perempuan kan yang dibawa. Saya itu adalah Ketua IPPNU. Kesibukan saya begini-begini, ngurus organisasi dan sebagainya. Kamu mau atau enggak? Kalau kamu mau ngerti, gitu, ya ayo menikah. Aku sih percaya deh. Sudah ini. Gini nih, sudah tidak bisa dipisahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wisnu Barok dalam program Ngorek. Tentu hari ini ada hal yang berbeda. Biasanya saya membawakan sebuah program yaitu Ngokoh, ngobrol bareng tokoh. Tapi hari ini kita akan membawakan dengan program Ngorek, ngobrol bareng rekan-rekan kita di RKP Official, YouTube channelnya IPNU Jawa Barat. Nah, hari ini ada yang spesial sekali dalam pelaksanaan podcast hari ini bersama Ketua IPPNU Jawa Barat ini. Kita difasilitasi oleh Media Center PWNU Jawa Barat. Diberikan izin kita merasakan fasilitas yang sangat luar biasa di di ruangan yang sangat luar biasa. Kalau biasanya kita melaksanakan podcast dengan seadanya dan mungkin dengan situasi yang berbeda, hari ini dengan situasi yang steril dan sangat luar biasa gitu. Kita ucapkan terima kasih, sangat kehormatan yang sangat luar biasa bagi kami di IPNU Kabupaten Tasikmalaya. Hari ini kita sudah didampingi oleh Ketua PWIPPNU Jawa Barat. Selamat siang Teh Puput atau Teh Siti Latifah ya nama aslinya. Iya, betul. Ya. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Teh Puput. Alhamdulillah sehat dan selalu bahagia. Ya, selamat datang di PWNU Jawa Barat ya. Terima kasih, selamat datang juga Ketua IPNU Kabupaten Tasik. Ya, walaupun hari ini tepatnya di PWNU Jawa Barat, tapi karena kita hari ini yang punya jadi program di RKP, maka saya menjadi tuan rumah gitu. Makanya mengucapkan selamat datang ke Teh Puput. Siap, terima kasih. Hari ini lagi sibuk-sibuk apa nih PPNU ini? IPPNU sibuk apa ya? Atau gak punya kesibukan gitu? Kalau saya mungkin gak punya kesibukan ya. Iya. Hari ini kan kita tahu sendiri ya, banyak hal yang dilakukan, banyak hal yang berbeda gitu. Proses kaderisasi yang sangat berbeda gitu. Kita ngumpul-ngumpul sulit gitu. Apalagi kemarin PSBB hari ini perpanjang lagi gitu kan. Iya benar. Hari ini kan bagi kita harus memutar otak kembali, harus mengulang lagi bagaimana kita meramu kaderisasi, meramu bagaimana konsolidasi organisasi dan sebagainya. Nah, apa sih bagi IPPNU Jawa Barat hari ini di tengah new normal ini dan dengan PSBB yang memang berkelanjutan gitu? Tentunya semenjak pandemi, karena ini adalah sesuatu yang ya mendadak ya, jadi secara persiapan memang tidak ada persiapan gitu, hanya saja kita yang memang harus siap begitu. Jadi memang saat awal pandemi itu memang ya mungkin tidak hanya IPPNU Jawa Barat tapi semua elemen masyarakat juga bingung dan kaget begitu. Tapi juga sering saya katakan bahwa dalam kondisi apapun, baik itu dalam masa pandemi ataupun dan lain sebagainya, keberadaan organisasi harus tetap dirasakan begitu. Jadi atau mungkin IPPNU Jawa Barat ini dikatakan pengurusan pandemi ya? Iya betul. Soalnya Konperwilnya itu sebelum ini. Jadi kita itu Konperwil Maret 1 minggu sebelum dinyatakan darurat, sebelum dinyatakan Indonesia darurat, seminggu sebelum itu ketemu Konperwil. Kebayang kalau misalnya saat itu sudah dinyatakan, berarti Konperwil belum dilaksanakan waktu itu. Dan juga kita pelantikan memang saat pandemi dan online, jadi ya kepengurusan pandemi lah. Bisa dibilang angkatan corona lah ya gitu. Mungkin juga pelopor daripada ini ya, daripada pelantikan online juga. Pelantikan online. Saat itu memang khususnya di lingkungan NU ya, di Banom NU, kita IPPNU Jawa Barat adalah Banom yang pertama yang berani melaksanakan pelantikan secara online gitu. Nah, balik lagi tadi berkaitan dengan kegiatan. Kalau awal-awal pandemi memang kegiatannya serba susah gitu. Jadi kita apa-apa online, tidak bisa kaderisasi, tidak bisa konferensi, karena kan yang namanya kaderisasi kan harus
harus secara langsung ya, nggak bisa kaderisasi secara online, kecuali misalnya seminar atau misalnya webinar itu kan bisa memang secara online. Tapi untuk kaderisasi atau konferensi itu kan belum ada belum ada ketentuannya untuk bagaimana melaksanakan kaderisasi dan juga konferensi secara online gitu. Jadi pada saat pertama itu memang sangat susah, tapi juga kita tetap melaksanakan kegiatan secara online, kegiatan organisasi baik di tingkat wilayah sampai di tingkat cabang tetap berjalan dengan semampunya. Hanya saja yang ditunda adalah kaderisasi dan konferensi waktu itu gitu. Cuman setelah ada kebijakan baru, kaderisasi sekarang sudah mulai berjalan. Katakanlah new normal itu. New normal itu ya, kaderisasi sudah mulai berjalan. Kemudian juga konferensi sudah mulai berjalan. Hanya saja ada beberapa ketentuan gitu. Kalau kita di IPPNU Jawa Barat, baik itu pimpinan cabang yang mau melaksanakan kegiatan, baik itu kaderisasi ataupun konferensi, harus benar-benar mengikuti aturan yang sudah kita buat gitu. Jadi kita ada ketentuannya, mereka harus isi Google Form yang sudah kita tentukan, tidak boleh menginap gitu, tidak boleh menginap, kemudian juga peserta harus 50% dan protokol kesehatan harus benar-benar dilaksanakan gitu. Jadi ada hikmah di balik new normal ini adalah kita memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin ya. Mungkin, betul. Dipaksa betul untuk melek. Dipaksa untuk melek teknologi. Iya. Jadi sekarang nggak ada IPPNU yang tidak melek teknologi, dipaksa harus melek. Ya, bagaimanapun hari ini IPNU ini harus jadi menjadi pelajar NU lah, katakan menjadi pelopor ataupun menjadi solusi di setiap tantangan zaman, dan hari ini new normal ini menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk bisa merealisasikan itu semua lah. Betul. Selanjutnya ini tadi terkait masalah hari ini new normal. Lalu saya ingin tertarik gitu dengan gagasan ataupun dengan jargon yang selalu diumbarkan atau diungkapkan oleh Ketua IPPNU Jawa Barat atau Teh Puput ini ya. Ini terkait kolaborasi gitu ya. IPPNU Jawa Barat selalu menggempurkan kolaborasi. Nah, bagaimana pada pelaksanaan ataupun hari ini realisasi daripada jargon ataupun daripada gagasan besar tersebut? Gitu. Oke, terima kasih. Karena memang itu sudah menjadi jargon, jargon dari PWPPN Jawa Barat bahwa kepengurusan kita adalah kepengurusan yang sangat menjunjung kolaborasi begitu. Jadi untuk kolaborasi ini memang karena tadi sudah dikatakan bahwa tantangan kita itu sangat besar. Tantangan kita sebagai pelajar, tentunya kita sebagai pengurus juga punya PR yang sangat besar, maka ini adalah juga tanggung jawab bersama. Makanya kita terus gembor-gemborkan kolaborasi supaya memang ini tidak menjadi tanggung jawab dari salah satu pihak. Jadi kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Tentunya kita harus selalu berkolaborasi begitu. Nah, dan di kita IPPNU Jawa Barat, kolaborasi itu juga untuk seluruh elemen dan seluruh tingkatan. Baik itu berkolaborasi dengan tingkatan di bawah, maksudnya cabang atau misalnya PAC atau sampai di tingkat ranting. Bagaimana kita mengoptimalkan kerja kita di organisasi, bagaimana kita mengoptimalkan kaderisasi dan lain sebagainya. Tentu kita harus berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di cabang, kemudian teman-teman yang ada di PAC sampai ke tingkat ranting. Nah, begitupun juga kita berkolaborasi dengan instansi-instansi yang lain atau misalnya stakeholder yang lain. Contoh misalnya ketika saya dan pengurus lain memang sudah sah dilantik menjadi pengurus PWPPNU Jawa Barat. Setelah itu kita merumuskan bagaimana kita ke depan.
Ya tentunya dengan kolaborasi itu juga kita pada awal-awal kepengurusan kita silaturahmi, misalnya ke dinas-dinas, kemudian juga kolaborasi ke instansi terkait gitu, bagaimana nantinya kita akan merumuskan program-program yang sangat bermanfaat untuk pelajar di Jawa Barat begitu. Makanya kolaborasi itu sangat penting lah, karena kita tidak bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Tentu harus dibantu oleh yang lain. Jadi dengan kolaborasi itu kita bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan, program, tujuan, dan juga bisa melaksanakan langkah-langkah besar untuk kemajuan organisasi tentunya. Betul. Ya. Oke, Teh Puput, selanjutnya kita tadi berbicara tentang organisasi ya, agak inilah. Jadi hari ini setelah ini kita berbicara terkait masalah Teh Puput sendiri lah. Nah, kenapa jadi ngomongin masalah ya, saya? ini kan Teh Puput ini seorang public figure gitu ya. Ketua PW IPPNU Jawa Barat. Baik. Tentu ini adalah orang nomor 1 IPPNU. Inspirasi bagi kader IPPNU Jawa Barat, bahkan untuk perempuan Jawa Barat. Waduh, Ya, berat sekali. Nah, berat Teh, sekali ini. ini sebelum kita lanjut, jadi dalam program ngorek kita di RKP ini diorek-orek gitu ya. Jadi rekan-rekan IPNU IPPNU ini ketika masuk itu ada yang memang serius gitu ya, masuk organisasinya itu. Ada juga yang memang orang-orang yang dikatakan itu agak apa ya, jadi tapi di IPNU-nya itu tetap berjalan sampai hari ini. Nah, Teh Puput sendiri itu awalnya seperti apa sih bisa? Gitu. Jadi memang kalau saya dulu itu masuk IPPNU dan terbentuk di IPPNU itu atas dasar kebutuhan. Iya betul, ini atas dasar. Jadi saya kan dulu dari Cianjur ya, maksudnya berprosesnya di Cianjur. Jadi awal Makesta di Cianjur juga. di Cianjur. Tahun berapa Teh? Saya itu termasuk orang yang sangat telat masuk IPPNU. Mungkin orang dari SMP, dari SMA, tapi saya enggak, saya dari kuliah. Gitu, karena dari yang tadi atas dasar kebutuhan. Kenapa? Karena waktu itu memang IPPNU Cianjur itu sempat vakum beberapa tahun lah, dan hanya terpusat di satu tempat atau satu pesantren begitu. Jadi waktu itu orang tua kami PCNU merumuskan dengan beberapa tokoh yang lain bagaimana supaya IPPNU di Cianjur itu mulai aktif lagi begitu. Nah, karena saya memang saat itu sudah aktif di PCNU, sudah bantu-bantu lah, biasa kalau santri kan bantu-bantu gitu. Udah bantu-bantu di PCNU. Kalau Teh Puput mending bantu-bantu, kalau orang lain itu sapu-sapu. Sapu. Saya juga kadang-kadang nyapu loh, ngepel dan lain sebagainya. Nah, bagaimana supaya IPPNU Cianjur waktu itu aktif lagi, akhirnya ya sebagai santri yang manut kepada kiai, saat itu saya memang disarankan gitu untuk meneruskan IPPNU Cianjur. Saat itu ya saya mulai kaderisasi waktu itu. Itu masuk langsung tahun berapa Teh? Tahun 2014 ya. Jadi mungkin sama rekan Husni juga jauh, mungkin rekan Husni dari SMP ya? 2013. Oh iya, beda setahun. Beda setahun lah. Berarti senior dong, aku junior. Tapi aku aktif di cabang tahun 14 sama. Nah gitu, jadi ya kan kadang ada beberapa orang juga yang bukan atas dasar, awalnya bukan atas dasar keinginan sendiri gitu. Jadi misalnya atau atas dasar paksaan atau memang karena kebutuhan gitu. Bahkan atas dasar ditipu, ada. Bener, ada yang atas dasar ditipu. Ada bener. Itu, tapi iya. Proses di IPNU itu jalan sampai hari ini dan menjadi kader yang sangat luar biasa. Ada itu rekan-rekan kita yang atas dasar ditipu masuk IPNU atau IPPNU, ada itu. Pasti ada cerita-cerita ya. Iya, dan cerita-cerita. Saya juga nggak kepikiran ya, maksudnya mau jadi nantinya akan jadi ketua IPPNU Jawa Barat, tidak sama sekali. Saya memang waktu itu niatnya takzim kepada kiai, niat saya juga ingin mengaktifkan kembali PPNU di Cianjur waktu itu, dan alhamdulillah karena mungkin takdimnya kepada kiai ya, jadi alhamdulillah berkah. Jadi sudah merasakan hal yang sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Nah dulu itu 14 itu langsung masuk di cabang mungkin ya, karena memang cabangnya hari itu masih vakum mungkin. Iya. Jadi ketua ataupun
Jadi ketua langsung ketua langsung cabang. waktu itu. Luar biasa. Jadi Tapi 2015. 2015. Jadi 14 masuk ke pengurusan, 15 jadi ketua. Memang langsung disiapkan. Jadi waktu itu ikut langsung organisasi sampai Lakmud, ikut langsung ke. Iya. Jadi memang di sana setelah Teh Puput di sana mungkin juga merasakan beberapa tantangan dan juga Betul. ini. Betul Jadi sekali. ini pahlawan yang membangkitkan dari kepakeman menjadi aktif gitu. Ya pahlawan sih bukan ya. Oh, iya. Tapi ya Penggerak mungkin lah ya. akan menjadi catatan sejarah Iya. mungkin gitu. Begitu. Jadi masuk ke pimpinan wilayah setelah di cabang beres. Sebetulnya sebelum di cabang beres juga sudah masuk di kepengurusan wilayah. Waktu itu tahun 2017. Iya 2017 kalau nggak salah. Konferensi itu 2017 dulu. 2017 kalau nggak salah, iya 2017. Saya jadi ketua Cianjur itu 2015 sampai 2017. Hanya 2017 awal kan sudah mulai masuk ke pengurusan PAW. Cuman waktu itu fokusnya masih Cianjur. Di sekretaris ya dulu tuh? Wakil bendahara. Wakil bendahara. Iya. Di wakil bendahara 1 periode, setelah itu baru naik sekarang gitu. Oke. Nah, suka dukanya apa Teh? Banyak. Ya kalau ngomongin suka duka ya banyak lah, banyak sekali. Mungkin menemukan jodoh mungkin. Ya, suka dukanya gimana Teh ketika kita di ini? Suka dukanya banyak ya. Maksudnya banyak, kalau saya secara pribadi banyak keberkahan yang saya rasakan gitu. Saya kan bukan bukan anak pesantren, maksudnya yang mengenyam pendidikan secara formal di pesantren begitu yang bertahun-tahun ya, hanya santri yang ikut pasaran sekian bulan di pesantren satu ke pesantren yang lain, hanya begitu. Tapi alhamdulillah jalannya ketika masuk IPPNU ya saya bisa merasakan bagaimana rasanya mondok di pesantren, ya tinggal beberapa hari di pesantren kegiatan, kemudian juga mengenal para kiai-kiai gitu. Itu menurut saya adalah berkah yang sangat luar biasa yang belum tentu orang lain dapatkan. Gitu. Dekat dengan para kiai, selalu didoakan. Itu luar biasa sukanya. Dukanya, kalau duka ya banyak lah pasti. Pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa gitu. Pengalaman yang sangat luar biasa. Mungkin juga ketua juga merasakan ya, kalau misalnya jadi ketua kan selain jadi ujung tombak, juga ujung tombok, ujung segala macam gitu. Nah, yang kalau ujung tombak udah biasa, kalau ujung tombok itu yang lebih sering gitu ya. Lebih luar biasa, itu lebih ya biasa lah. Begitu. Jadi memang untuk rekan-rekan sekalian mungkin ini menjadi hal yang sangat luar biasa ketika memang organisasi ini menjadi sebuah tempat menerpa diri kita gitu ya, sehingga nanti kita menjadi orang yang memang luar biasa gitu. Semakin sering kita ditempa, semakin tinggi juga tantangannya, maka semakin kuat juga kita menghadapi segala hal yang kita lalui itu. Tempat belajar lah. Iya. Gitu. Nah, Teh Puput, terakhir pribadi, IPPNU itu bagi Teh Puput apa sih? Bagaimana pandangan Teh Puput IPPNU itu apa sih gitu? Kalau bagi saya IPPNU itu adalah rumah. Rumah saya. Jadi yang namanya rumah kan sebetulnya artiannya itu luas ya. Maksudnya rumah itu adalah tempat kita pulang. Tempat tempat istirahat, biasanya tempat mengadu dan sebagainya, kita kan di rumah. Mohon maaf, kita kan berbagai keluh kesah biasanya. Aman ada editor. Ini nggak ada kopi soalnya. Jadi masya Allah. Nah, soalnya bukan kita tuan rumahnya. Iya, bagi saya rumah ketika saya kembali rumah. Berproses dan lain sebagainya, karena saya merasakan betul bagaimana mungkin progres secara pribadi saya dari mulai dulu ketika pertama kali masuk di PPNU sampai sekarang itu bagaimana begitu. Jadi menurut saya PPNU yang sangat luar biasa, organisasi yang juga tidak hanya tempat untuk kita mengembangkan potensi, tapi juga tempat
untuk kita bersilaturahmi. Dengan masuk IPPNU saya bisa kenal teman-teman tidak hanya di Jabar, tapi juga teman-teman yang ada di luar Jawa Barat, bahkan se-Indonesia juga kita bisa tahu, bisa bersilaturahmi begitu. Banyak sekali manfaat lah yang bisa kita peroleh dari masuknya IPPNU begitu. Ya, kita juga rasakan mungkinnya menambah sedikit terkait masalah itu kalau kita melihat ada fungsi dari IPNU. Kalau IPPNU saya juga terus tanya IPPNU langsung. Kalau IPNU itu kan ada wadah silaturahmi, wadah kaderisasi, wadah perjuangan, dan wadah penguatannya. Kalau kita katakan wadah silaturahmi, wadah perjuangan, saya pun bisa merasakan hal yang sangat luar biasa untuk rekan-rekan sekalian gitu kan. Hari ini saya juga bisa berdampingan dengan Ketua IPPNU Jawa Barat ini di sini wawancara bisa ke sini. Kalau tanpa IPNU saya hanya akan ada di kampung Datar Petir Desa Toblongan gitu. Yang mungkin dijangkau oleh sinyal pun jauh gitu teh. Jangan nggak ada sinyal di sana ya? Hanya Telkomsel. Oh, ya disebutin lagi mereknya. Iya, ya kepala inilah. Ya dalam artian organisasi maupun ini ketika kita berproses secara maksimal ini akan menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa. Tentu ini menjadi spirit dan juga menjadi terpaan bagi diri kita gitu ya. Betul. Nah teh tadi ini kan selanjutnya teh ada kabar katanya kemarin itu saya. Kabar apa? Kabar-kabar dari pengurus IPPNU ya semuanya itu kabar-kabar. Kabar apa? Katanya mau nikah gitu. Ya sebagai manusia yang normal karena siapa yang ini nggak mau nikah ngorek judulnya ngorek ini ya. Jadi ngorek-ngorek gitu. Ya. Sebagai manusia yang normal, ya saya juga kan manusia yang normal, perempuan yang normal. Jadi kalau ditanya menikah ya saya kan menikah pasti. Kita melihat kasus-kasus ya. Mungkin ini bukan hanya sebatas dimanapun gitu kan. Dan mungkin di sini juga saya perlu garis bawahi dan perlu tanda kutip ya sebelumnya ya. Bukan berarti bawahi ya. Ya garis bawahi ya. Di sini bukan berarti kita melarang ataupun ini terkait masalah pernikahan dan juga bukan hal apapun ini kan hak semua orang ya. Tapi betul. Ketika kita melihat kondisi dan realitas yang terjadi di organisasi gitu, ketika di cabang-cabang ataupun di PAC ataupun di mana gitu, ada suatu titik yang memang keberbalikan hanya suami dan sebelum punya suami. Nah, bagaimana dari Teh Puput ini? Dan Teh Puput ini orang yang belum ini ya sekarang. Ini pandangannya gimana melihat di situ? Iya, memang kalau itu kan bukan suatu yang bukan suatu yang aneh gitu. Jadi memang itu sudah terjadi di lingkungan kita. Jadi orang yang biasanya aktif di cabangnya aktif, ketika menikah biasanya langsung hilang di telan bumi begitu. Nah itu memang ada kalau orang-orang sering bilang bahwa keaktifan perempuan itu selesai ketika dia menikah. Tapi memang tidak mutlak gitu ya. Tapi nggak mutlak begitu. Ada juga beberapa aktivis perempuan yang meskipun dia menikah dia tetap aktif gitu. Begitupun kalau saya ya maksudnya pengurus IPPNU Jawa Barat, saya tidak melarang para pengurus misalnya dia mau menikah duluan mendahului saya dan sebagainya, itu memang hak dia secara pribadi begitu. Masalah keaktifan kalau saya melihat jadi begini, kadang kan ada misalnya kader IPPNU yang menikah nih dengan IPNU misalnya nih. Itu juga nggak jamin dia akan aktif di organisasinya betul. Karena ternyata meskipun suaminya IPNU, setelah berkeluarga beda lagi. Nggak ada misalnya, iya bener kamu ber-IPPNU aja, nggak begitu. Ternyata setelah saya lihat ya, maksudnya melihat melihat beberapa kasus yang terjadi ya, meskipun dia suaminya sangat aktivis, tetapi ketika sudah memiliki istri yang aktivis, dia maunya istrinya ya di rumah. Ngurus rumah, ngurus anak, biasanya begitu. Tapi juga itu juga nggak mutlak tadi, tidak bisa dipukul rata semuanya begitu. Ada mungkin beberapa juga yang tidak begitu. Tapi kalau untuk saya pribadi ya, kalau saya
karena juga saya bercita-cita akan menikah gitu. Iya. Jadi Bukan- siap-siap untuk kader-kader IPNU se-Jawa Barat. Saya juga Patah hati nanti Cen. Batami, saya juga ya ada rencana untuk menikah pasti kan. Eh. Pasti ketua USI juga ada rencana untuk menikah kan? Ya saya kan laki-laki yang pasti akan. Iya, tapi kan belum tahu kapan ya gitu maksudnya. Jodohnya juga belum tahu deh. Oh belum, silahkan promosi. Aduh. Begitu, jadi kalau bagi saya sih komitmen itu sangat penting, terutama komitmen diri kita pribadi terhadap organisasi begitu. Jadi maksudnya sesibuk apapun misalnya nanti ketika kita sudah berumah tangga, tapi ketika kita sudah berkomitmen untuk tetap mengurus organisasi begitu. Dan misal bagi seorang ketua ya, karena ketua itu kan memang Lokomotifnya lah. Iya, lokomotifnya, terus juga dia adalah penggeraknya istilahnya ya, penggeraknya di organisasi. Tentu juga dia harus selesai dengan komitmen dirinya sendiri gitu. Kalau saya sih begitu, saya mudah-mudahan saya berkomitmen kepada diri saya sendiri karena saya masih punya tanggung jawab, apalagi saya sebagai ketua IPPNU, tentu tidak dibenarkan kalau saya meninggalkan, apalagi menghilang secara tiba-tiba karena alasan misalnya menikah. Aku sih percaya sih. Gitu, jadi komitmen terhadap pasangan itu juga penting. Iya, aduh. Komitmen terhadap pasangan. Jadi iya, maksudnya begini loh, kalau misalnya nanti ketua, tapi kalau laki-laki kan sebetulnya karena laki-laki itu yang membawa. Kalau perempuan kan yang dibawa, imamnya kan laki-laki. Jadi kalau kata laki-laki A ya harus nurut A, kalau kata laki-laki B harus nurut B. Kalau laki-laki sih ya masih bisa mudah lah ya untuk misalnya berkegiatan, mau organisasi dan lain sebagainya. Kalau perempuan kan beda lagi begitu, makanya harus ada. Kalau menurut saya harus ada benar-benar komitmen dengan pasangan kita. Jadi untuk rekan-rekan kita yang memang rekanita ya. Rekanita. Ya karena memang kalau nanti rekan-rekan saya belum punya pengalaman, soalnya belum nikah gitu. Betul. Jadi nanti triknya mungkin dari Ketua IPNU Jawa Barat, dari rekan-rekan Nita sekalian yang mau menikah itu pertama adalah komitmen. Komitmen. Jadi misalnya begini, misalnya kita punya pasangan. Jadi ini misalnya contohnya saya aja lah, contoh nggak apa-apa. Contoh saya punya pasangan nih, misalnya saya punya pasangan. Terus yang paling penting itu kan dalam sebuah relationship ya, adalah komunikasi. Kalau mungkin juga bagi yang lain juga begitu ya, gitu. Jadi komunikasi. Saya menceritakan dulu bahwa saya itu adalah ketua IPPNU. Kesibukan saya begini-begini, ngurus organisasi dan sebagainya. Kamu mau atau enggak? Kalau enggak, ya mangga. Kalau saya begitu. Kalau kamu mau ngerti, gitu, ya ayo. Kalau enggak, ya enggak. Gitu harus kan perempuan juga harus tegas gitu maksudnya. Jangan sampai nanti misalnya laki-lakinya ngomong, oke, aku nikahin kamu, tapi kamu harus keluar dari PPNU, gimana? Kan enggak juga begitu. Ya, jadi gitu triknya untuk semua rekanita yang sekarang lagi musim-musim dilamar-lamarnya gitu ya. Kalau kamu mau ngerti, ya ayo gitu. Kalau enggak ya mohon maaf, kesibukan aku mah memang begitu. Iya. Ini mah kalau saya ya, kalau yang lain mungkin juga punya pandangan yang lain. Jadi fenomenanya seperti itu, lalu memang yang harus dioptimalkan komitmen baik pasangan kepada maupun diri ke organisasi. Iya, ke organisasi, terutama kepada diri sendiri. Karena punya tanggung jawab. Oke, udah terlucu nih kita ngobrolin. Iya, dia yang ini. Enggak, ini kan kita menyikapi realitas yang terjadi teh, biar nanti ada pandangan-pandangan dari semua rekanita dan juga rekan-rekan yang memang biasanya rekan dan rekanita ini selalu sama-sama. Nah, gitulah. Sudah ini. Gini nih, sudah tidak bisa dipisahkan. Iya. Iya. Oh iya. Iya, soalnya IPNU hampa tanpa IPPNU. Oh ya, jadi nanti gini lah rekan-rekan kita sekalian yang punya pengalaman hal itu silahkan nanti ditulis di komentar di sini. Komentar di bawah ini. Ya, nanti kita pertanyakan lagi ke narasumber yang ada di sini. Oke Teh, nah langsung kita lanjut ke depan ya, ke tantangan ya. Iya. Tadi new normal segala hal. Nah, kita melihat hari ini tantangan kita itu sangat besar ya. Iya. Hari ini mungkin jangan di PPNU lah, kita membawa garis besar tantangan pelajar. Iya. Pelajar NU pelajar NU lah.
Ya, Pelajar NU itu. di Jawa Barat. Di Jawa Barat ya. Nah, tantangan pelajar hari ini kita selalu mendengarkan bahwa pelajar ini sebagai ujung tombak Iya, hari ini gitu ya. Iya, Ketika betul. melihat pelajar hari ini tentu kita melihat masa depan Iya, NU betul. secara besar lah. iya, Kita melihat masa depan bangsa gitu. Nah, untuk meraih tantangan itu tentu kan saya pernah mendengar ini teh ada sebuah syair itu kan lakon gorosu hatta akalna wa inana lana gorosu hatta yakulana subadana. Saya sering menggomborkan ketika ini. Masya Allah. Jadi itu dari Kiai Wahid Hasyim. Hmm. Jadi Kiai Wahid Hasyim itu mengatakan bahwa generasi sebelumnya telah menanam sehingga Iya. hari ini kita bisa merasakan nikmat yang sangat luar biasa. Iya, betul. Bagaimana kita beribnu, ber-PPNU, ber-NU dan sangat santai lah, sangat nikmat merasakan NU sampai hal ini. Lalu tanggung jawab besar kita hari ini itu bukan menikmati kenangan Hasil, indah sejarah masa lalu. Tentu yang harus diukir hari ini adalah bukan hanya menceritakan masa lalu, tapi bagaimana kita membuat cerita di masa depan gitulah kira-kira. Kalau dulu Kiai Wahid Hasyim itu tahun 50-an ketika masa-masa Ibnu Berdi itu mengatakan mencari akademisi di NU tahun 50-an itu seperti mencari tukang es jam setengah satu malam, jam 1 malam. Dalam artian nggak akan sulit gitu ya. Sulit, ada tapi sulit. Ada kan? tapi sulit gitu ya. Kalau di Tasik itu nggak akan ketemu teh. Tapi kalau di Bandung pasti ada gitu. Ada lah. Ada tapi sulit. Nah, yang titik temunya di sini adalah tantangan masa depan kita mungkin di pelajar NU hari ini untuk mencapai masa depan. Kalau tadi menanam masa lalu sampai hari ini tentu tantangannya beda. Kalau hari ini kita menanam hari ini untuk dirasakan di masa depan, tentu kan tanahnya juga berbeda mungkin ya. Iya, betul. Iklimnya hari ini juga berbeda gitu. Tentu harus pakai kalau memang tanaman itu pakai pupuk apa, pakai cara apa gitu. Nah, hari ini bagaimana teh menyikapi kita tantangan-tantangan hari ini baik secara lokal maupun global gitu. Maupun juga nasional gitu. Kita melihat itu. Pandangan dari Teh Puput sendiri. Iya. Kalau kita berbicara mengenai tantangan. Jadi betul tadi yang dikatakan oleh rekan ketua, rekan Husni bahwa pemuda saat ini kan adalah pemimpin yang di masa yang akan datang. Otomatis ketika kita memupuk misalnya pelajar dari sekarang yang akan terasanya akan nanti begitu. Tidak mungkin sekarang misalnya langsung terasa, tapi tentunya nanti. Karena begitu. bukan makan sambal. Karena bukan makan sambal yang ketika makan langsung sakit perut gitu. Iya. Nah, jadi tentu karena tadi tanahnya juga berbeda, iklimnya berbeda, tentu juga pupuknya juga berbeda. Mungkin metode menanamnya juga berbeda begitu antara dulu dan sekarang gitu. Bagaimana pelajar-pelajar sekarang di era globalisasi ini di tengah-tengah kemajuan teknologi yang sangat luar biasa, tentu juga tantangannya juga sangat luar biasa. Makanya sering saya sampaikan bahwa ketika rekan-rekan kita berkomitmen untuk masuk IPPNU saat ini itu memang sudah dirasakan benar kalau menurut saya begitu, karena itu juga adalah salah satu cara untuk bagaimana kita memfilter kegiatannya dengan kegiatan-kegiatan yang positif lah gitu. Saya sering mengatakan bahwa kita harus memastikan bahwa ketika pelajar masuk di IPNU IPPNU, pelajar itu akan jauh dari radikalisme. Kita harus memastikan bahwa pelajar IPNU IPPNU dia jauh dari narkoba. Kita harus memastikan pelajar IPNU IPPNU itu tidak gampang tidak gampang termakan isu hoax. Dan kita harus memastikan pelajar-pelajar IPNU IPPNU yang memang berkualitas gitu. Jadi bagaimana ketika kita melihat sekarang para pelajar mudah dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan yang negatif begitu. Jadi ya kita harus memastikan itu begitu. Ketika misalnya para pelajar diajak ke IPNU IPPNU, ya berarti kita harus memastikan hal-hal yang tadi begitu. Jadi juga karena tantangannya sangat berat, maka juga perjuangan kita juga harus lebih dioptimalkan lagi begitu. Oke, rekan-rekan sekalian, sangat isinya daging semua ya.
Ini sangat luar biasa ya, dari Teh Puput ini banyak hal yang tadi diungkapkan terkait masalah kolaborasi PPNU Jabar, PPNU Jabar dan juga masalah hal lain lah. Ini menjadi sebuah tantangan, sebuah hal yang harus kita optimalkan dan juga hal yang harus kita pikirkan mungkin sebagai kader NU, kader IPNU ke depannya. Tantangannya ini harus dioptimalkan. Iya, betul. Dan juga yang tentunya bukan hanya sebatas dioptimalkan, tapi harus dihadapi ya. Harus dihadapi. Harus dihadapi. Oke Teh, sebelum di akhir ada closing statement untuk rekan-rekan Nita sekalian, khususnya di Tasik nih. Oh, di Tasik ya? Ya, nanti kita uploadnya di Tasik, tapi yang nontonnya mungkin se-Indonesia? Iya, pasti. Amin. Untuk rekan-rekan Nita di Tasik, di Jawa Barat ataupun di Indonesia yang mungkin hari ini nonton podcast kita. Podcast apa? Ngorek. Ngobrol bareng rekan-rekan Nita. Ngobrol bareng rekan-rekan Nita. Meskipun keadaan kita sedang sulit ya, tapi rekan-rekan Nita harus semangat, harus percaya bahwa setelah masa-masa sulit akan datang nanti setelah sulit pasti ada kemudahan. Habis terang, habis gelap terbitlah terang. Innamal usri yusra. Nah, maka apapun usaha yang sedang rekan-rekan Nita sekarang jalankan, yaitu dioptimalkan begitu. Rekan Nita yang sedang belajar, semangat belajar, kemudian rekan Nita yang sedang berjuang, semangat berjuang dan tentunya harus tetap bertakwa begitu. Kalau yang sedang menjomblo gimana deh? Ya, mencari pasangan lah. Oke. Misalnya untuk rekan-rekan Nita yang belum punya pasangan, ya cari pasangan. Iya. Tapi juga cari pasangannya yang benar-benar mengerti. Benar-benar mengerti kita ya. Iya, siap. Gitu. Begitu Teh Puput ataupun Teh Siti Latifah gitu ya. Siti Latifah yang nama aslinya? Siti Latifah. Oke, iya. F ya, pakai F. F Siti Latifah gitu ya. Orang Sunda mah P. Makan peyem kan. Bukan main Vespa atau Facebook. Gitu. Terima kasih Teh Puput yang telah menjadi narasumber dalam program kita di Ngorek, ngobrol bareng rekan-rekan Nita rekan-rekan Nita yang menjadi program dari channel YouTube RKP Official. Semoga nanti bisa menginspirasi seluruh rekan-rekan Nita. Amin, semoga menginspirasi. Terima kasih sudah mengundang. Sama-sama juga, terima kasih sudah mau diundang gitu. Sama-sama. Ya. Mudah-mudahan nggak bosan-bosan ngundang saya ya. Siap. Karena saya juga dari dulu mengundang tapi baru hari ini bisa. Nih. Siap. Itu yang bisa disampaikan. Intinya hari ini yang menjadi tantangan kita, yang menjadi harus kita optimalkan hari ini adalah bagaimana kita tadi dikatakan oleh Teh Puput itu, bagaimana kita mengupgrade diri kita, bagaimana kita melalui semua tantangan yang ada hari ini dan juga mengoptimalkan yang menjadi potensi kita itu apa, sehingga nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang ini tidak akan terjadi lagi sebuah hal yang memang kita ketinggalan dan sebagainya. Jadi kalau tadi saya sempat mengutip kata-kata dari Kiai Wahid Hasyim itu tahun 50-an, mencari akademisi di tubuh NU itu seperti mencari tukang es dalam satu malam. Hari ini pun kita masih sama gitu, kita masih kekurangan banyak hal gitu yang harus kita optimalkan, dan mudah-mudahan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang ini tidak akan terjadi lagi cerita-cerita seperti itu. Terima kasih Teh Puput, jangan lupa untuk rekan-rekan Nita sekalian untuk di like, comment, and subscribe gitu dari channel kita di RKP Official IPNU Kabupaten Tasikmalaya. Dan juga jangan lupa nanti ditonton video-video selanjutnya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya bersama rekan-rekan Nita kita yang inspiratif dan luar biasa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.